kasih Allah itu merupakan bahasa yang paling penting buat kita. Setiap kali kita akan mendemonstrasikan 5 bahasa kasih ini, kita perlu mendasarkannya pada kasih Allah dalam kehidupan kita. Kalau enggak, ya semuanya akan serba kalkulatif. Semuanya akan serba berupaya untuk menguntungkan diri sendiri. Sebab kasih yang sempurna ini yang perlu ada pada kita. Saya bahkan ingin mengatakan buat saudara-saudara sekalian, mungkin besok baru kita bahas ini secara terperinci, bahwa sudah saatnya kita sebagai orang-orang dewasa, jangan lupa hubungan suami istri itu adalah permainan orang dewasa. Anak-anak dilarang, tidak boleh sama sekali. Saya larang anak-anak untuk melakukannya. Jadi kalau saudara kekanak-kanakan, saya sarankan kepada saudara bertumbuh dewasa. Nah, menurut ke 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-11, dia bilang begini, waktu aku kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tapi waktu aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Nah, seringkali karunia kasih ini tidak kelihatan disebabkan karena kekanak-kanakan. Kita tidak bereskan hal tersebut. Nah, tentu sudah tahu di 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Sedangkan ayat yang ke-13 diberitahukan pada kita ada 3 hal yang paling penting di dalam kehidupan ini. Ada iman, ada pengharapan, dan kasih. Yang terbesar dari semuanya adalah kasih. Jadi sebaiknya saudara membajak bahasa ini. Jadi bukan cuma bahasa kasih, tapi harus ada bahasa iman. Harus ada bahasa pengharapan yang kita terus komunikasikan, ya. Ya. Coba saudara bayangkan kalau suami pulang ke rumah terus berkata begini, wah mampus kita. Aduh berat kita. Kalau begitu terus setiap hari, ya mampuslah keluarga saudara. Itu bahasa tanpa harapan. Ya. Tapi kalau saudara datang dan berkata begini, memang pandemi ini susah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ada dengan kita. Akan ada kemungkinan-kemungkinan baru. Oh memang krisis ini panjang. Tapi kita membaca kata krisis dengan kata, itu dia tuh. Apa kata krisis kita baca? Menurut bahasa Chinese? Peluang-peluang. Waduh, opportunities yang dapat kita. Kalau orang berpikir kayak begitu, itu namanya dia dewasa. Coba bayangkan kalau istri kita berkata gitu. Memang sekarang uang belanja agak susah nih. Seret gitu. Tapi haleluya, Tuhan akan cukupi. Nah, itu kan bahasa iman. Nah, kalau kita combine semuanya itu, nah baru saya rasa kita akan menjadi pribadi yang dewasa. But we're gonna talk about it sometimes tomorrow. Nah, hari ini kita akan konsentrasi pada 5 love language. Mari saya cerita dulu mengapa dia 5 love language. Karena menurut Corey itu sebenarnya 9. Ada yang bilang buat saya 12. Ada yang bilang 31. Jadi banyak sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya 5 love languages ini datang dari sebuah buku yang ditulis tahun 1992 kalau tidak salah oleh seorang penulis yang bernama Gary Chapman. Gary Chapman ini seorang psikolog Kristen dan counselor, marriage counselor yang terkenal. Dia mencatat, taking notes banyak dari pengalaman-pengalaman suami istri. And then he come up with this. Dia datang dengan buku itu yang berjudul 5 Love Languages. Okay? 5 Love Languages ini kemudian sangat terkenal. Nah apakah saya bisa share screen ya? Harusnya bisa kayaknya. Iya, saya berkali-kali gagal share screen, tapi tahu kenapa. Hari ini harusnya bisa ya. Di JP Whiteboard. Kalau ada di situ Pak Saat, ada yang namanya. Oh, saya bisa kayaknya. Saya bisa share kok. Ini bisa share whiteboard. Siap. Nah kita akan membahas apa yang saya sebut sebagai 5 love languages. Okay?
Oke. Jadi ini adalah berdasarkan buku itu tentu dibahas. Tapi ya tentu kita akan membahas sampai beberapa hal yang kelihatannya detail. Jangan lupa karena ini adalah bahasa kasih dan saudara harus mendasarkannya pada kasih yang sempurna yang tadi istri saya sudah katakan. Kalau saudara masih punya masalah dengan kasih dari Tuhan, which is orang bisa merasa bahwa jangan sampai dia merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi dia. Oh, Tuhan membenci saya, makanya saya mengalami kesulitan. Saudara punya masalah untuk menerima kasih Tuhan dalam diri saudara. Dan saya harus katakan, saudara perlu berbicara pada seorang hamba Tuhan yang dapat menolong saudara untuk breakthrough dalam hal tersebut. Karena Tuhan mengasihi saudara apapun keadaan saudara. Ingat, kasih Tuhan itu tanpa syarat. Waktu dibilang I love you, dia mengasihi saudara tanpa syarat. Kekal dan tidak bisa ditambah lagi dengan apapun. Ya, kita mulai untuk melihat 5 love languages. Number 1, okay? Itu yang disebut dengan word of affirmation, ya. Itu disebut dengan kata word of affirmation, ya. Oke. Word of affirmation. Bahasa Indonesianya itu adalah kata-kata peneguhan. Peneguhan. Dia suka mengalami dia suka mendapatkan kata-kata peneguhan. Itu number 1. Number 2, catat dulu semua pelan-pelan dan kita akan run through. Yang kedua adalah quality time. Oke, quality time. Bahasa Indonesianya adalah waktu yang berkualitas. Oke, ini penting buat kita catat. Yang ketiga adalah physical touch. Jadi kalau yang ketiga ini adalah physical touch. Oke, nggak usah khawatir. Tulisan saya biasanya pertama agak bagus, di belakang agak penuh-penuh dengan Roh Kudus. Jadi tulisan roh ke belakangnya. Ya, you have to. Oke, ini adalah sentuhan fisik. Oke. Oke, yang keempat adalah act of service. Act of service. Oke. Act of service ini sebutlah melayani. Oke, yang kelima, saya berarti mesti tambah sesuatu sini. Yang kelima adalah receiving gift. Oke. Oke. Lihat dulu kelima hal ini artinya menerima pemberian ya. Menerima pemberian. Oke. So this is the 5 languages yang disodorkan oleh seorang yang kita kenal sebagai penasehat atau counselor Christian yang terkenal, Gary Chapman. Nah, sekarang saya mau sudah perhatikan kelima love language ini. Yang pertama adalah kata-kata peneguhan, waktu yang berkualitas, sentuhan fisik, tindakan melayani, atau menerima pemberian. Dari 5 ini saya harus melihat saudara memilih 2 di antaranya. Mengapa saya suruh pilih 2? Dan sekarang pilih dulu, oke? Semua orang yang ada dalam grup ini pilih dulu, oke? Saudara pilih dulu. Saudara punya 5 bahasa kasih ini, pilih 1, sebab saudara harus punya 2. Artinya kenapa harus 2? Karena begini. 1 adalah what you would do to others. Adalah apa yang menjadi bahasa kasih saudara untuk orang lain. Yang kedua adalah apa yang saudara harapkan orang kerjakan buat saudara. Oke, so you have to have 2. Oke, 2 sides. Saya kasih gambar begini. Yang satu adalah apa yang saudara akan
buat untuk pasanganmu. Ini kan suami istri. Tapi ini kan tentu berlaku secara umum ya. Oke, yang kedua adalah apa yang saudara harapkan pasanganmu lakukan untuk kamu. Untukmu. Siap. Oke, put that in mind. Saya kasih garis merah hal ini. Sekarang saudara dalam waktu 2 menit, saya kasih kesempatan saudara melihat 5 hal ini. Kemudian saudara lihat hal tersebut. Oh, yang saya butuhkan ini, yang saya suka berikan ini. Gitu. Nanti ya. Nanti gitu. Oke, so apa yang saudara akan buat untuk pasanganmu dan apa yang saudara harapkan pasanganmu buat untuk kamu. Oke? Oke, sampai di sini saudara mengerti? Tolong kalau mengerti jempolnya saya mau lihat dulu. Saya mau tahu apakah saudara mengerti sampai sejauh ini. Sebab setelah ini kita maju ke depan, it's going to be talking about what can you do and what you expect being done to you. Apa yang saudara dapat buat dan apa yang saudara harapkan dikerjakan untuk saudara. Sampai di sini kita clear? Sampai di sini kita oke? Oke ya? Nah, kita perlu mengetahui disinilah letaknya beberapa hal. Sebelum kita masuk membahas lebih jauh, saya perlu katakan ini. Ada 2 hal, saya akan menulisnya dengan tinta berwarna merah, sebab ini penting sekali. Ada 2 hal yang kita sebut dengan kebutuhan utama suami atau istri. Menurut Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-32 dan 33. Saya minta Ibu Kori membacanya. Ya. Efesus pasalnya yang ke-5, jelas itu ya. Kita akan baca ayat 32 dan 33. Silakan dibaca Ibu Kori. Efesus 5, 32 sampai 33. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi kebutuhan suami menurut Efesus 5 ayat 33 adalah itu dihormati. Kebutuhan istri menurut pasal 5 ayat 33 adalah dikasihi. Cuma kan kalau bahasa kasih kayak sakral, saya ganti bahasa kerennya, disayangi. Aduh, kira-kira begitulah. Jadi ini penting dulu saudara ketahui. Forget about others, tapi ini adalah apa yang Alkitab katakan perlu terjadi dulu. Yang 5 hal nanti akan mengisi hal-hal ini. Sebab ini adalah hal yang paling penting. Kebutuhan utama suami adalah dihormati. Dan saya tahu persis. Ini istri suka jarang mengerti. Seringkali istri berpikir suami nggak peka loh. Mari saya beritahu pada saudara. Semua suami di dunia sangat peka kalau istrinya tidak hormati dia. Peka banget dia. Dia peka, ya, sensitif. Dia peka banget terhadap apa yang istrinya kerjakan buat dia. Kalau istrinya tidak hormati, langsung radarnya naik. Dia tahu. Sama juga para istri itu peka juga terhadap suaminya. Kalau suaminya tidak menyayangi, dia langsung tahu. Itu tidak perlu diajar. Dia tahu
Karena itu adalah the basic need. It's there because God put it there. Tuhan menaruh di situ. Makanya Tuhan berkata kepada istri kan, tunduklah pada suamimu. Tuhan berkata kepada suami, kasihilah istrimu. Itu bukan perintah sembarang. Itu perintah yang sangat penting. Dan biasanya kita sudah bahas kan, sudah pasti sudah pernah mendengar istilah yang sering kita pakai itu adalah, masih ingat istilah ini? Crazy cycle, oke, masih ingat istilah itu? Di mana hubungan saudara berputar keluar. Ini saudara punya hubungan berputar keluar. Nah, kalau hubungan saudara berputar keluar tanpa disadari, nanti satu sudah di ujung sini, satu di ujung sana. Itu ndak perlu pintar, itu langsung cerai besoknya. Ada berkata, oh kok tiba-tiba mereka cerai? Enggak, itu enggak tiba-tiba. Kenapa mereka menjadi dingin? Itu enggak tiba-tiba. Karena mereka mengalami apa yang disebut dengan crazy cycle. Terputar keluar, sadarnya udah terlambat, udah di ujung. Nah, sedangkan kalau saudara mengerjakan yang tadi, suami mengasihi istrinya, istri menghormati suaminya, saudara punya putaran itu ke dalam. Ini kita sebut sebagai love cycle. Putarannya ke dalam, begini putarannya. Ini pun begini. Jadi begini ke dalam. Kalau dia ke dalam tambah intim, tambah mantap. Wah, tapi kalau dia enggak, dia keluar, dia terputar keluar. Makanya orang jadi dingin. Ya. Oh, dia melayani, tapi dia enggak, dia melayani Tuhan, tapi dia enggak melayani istrinya. Oh, dia kelihatannya berwibawa, tapi dia enggak sayang istrinya. Begitu juga istri. Istrinya kelihatan kayaknya cantik, pintar masak, tapi dia enggak hormati suaminya. Dan hal-hal kayak gitu kita anggap biasa, but it kills any languages of love that you have in you. Jadi itu perlu saudara garis bawahi terlebih dahulu. Sampai di sini saudara mengerti saya? Kalau iya, tolong jempolnya. Saya perlu tahu bahwa saudara sedang mengikuti saya. Sebab kalau saudara ini bahasa penting. Saya sudah ulang-ulang ini berkali-kali, tapi ini bahasa penting. Bahwa kalau suami mengasihi istrinya, maka istrinya akan memiliki energi untuk menghormati suaminya. Saya ulangi lagi. Kalau suami mengasihi istrinya, istrinya akan memiliki energi untuk menghormati suaminya. Kalau istri menghormati suaminya, suaminya akan memperoleh energi untuk mengasihi istrinya. Jadi, what you do, feeding strength to your partner. Kalau saudara menghormati istrimu, itu akan memberikan kekuatan pada istrimu dan kesanggupan untuk hormat pada saudara. Kalau istri menghormati suaminya, akan memberikan energi, kemampuan pada suaminya untuk terus mengasihi. So when you do this, you actually masing-masing feeding one another to be strong in your relationship. Makanya kita perlu hal ini. Siap? Saya akan lanjut karena hal ini tentu adalah hal mendasar. Di dalam banyak seminar-seminar saudara pasti sudah menemukan hal ini. Sekarang kita kembali pada apa yang sedang kita bahas. Kita kembali kepada 5 love language yang kita ingin bahas pada hari ini. Word of affirmation. Apa itu word of affirmation? Word of affirmation adalah perkataan-perkataan yang kita katakan yang memberikan atmosfer kasih, rasa aman, dan peneguhan yang membuat pasangan kita terus menyadari keberhargaannya di samping saudara atau di sekitar saudara. So, jangan lupa word of affirmation itu menunjuk kepada
perkataan-perkataan yang kita katakan yang create atmosfer keberhargaan dalam diri. Nah, ada orang yang hanya merasa langsung merasa tidak berharga hanya karena mendengar sepatah kata. Pernah ketemu orang kayak gitu enggak? Jangan-jangan itu saudara. Kalau saudara punya keberhargaan bergantung pada perkataan orang atau perkataan suamimu, itu berarti kamu berharap kamu menerima kata-kata peneguhan. Biasanya yang model kayak begini, tidak semua sih saya temukan, biasanya yang model kayak begini akan tanya pada suaminya 10 kali sehari apakah suaminya sayang kepadanya. Kita udah tahu hal tersebut ya. Kita keluar dari rumah, I love you sayang. Ya. Tapi jalan sebentar di itu, dia stop lagi, dia tanya, kamu sayang gak sih sama saya? Kamu tahu dong saya sayang kamu. Nah, dia mau apa? Kita mengatakannya. Dia tidak mau kita mengatakan ini. Kamu tahu kan saya menyayangi kamu. Dia tidak mau kata itu. Dia mau dengar kata gini, I love you. Nanti mau belok lampu merah, dia tanya lagi, benar kamu sayang pada saya? Ya, I love you bertubi-tubi. Oh, nanti malam begitu lagi. Nah, itu akan diulang-ulang. Kalau saudara mengharapkan orang mengatakan itu berulang-ulang pada saudara, to create ini nih, rasa berharga dalam diri saudara, maka saudara perlu hal tersebut. Ya, itu jelas. Saya tahu ada orang yang kayak begitu. Ya tak? Nah, tapi saya harus pelajari. Saya bukan orang yang perlu afirmasi. Masalahnya kalau orang tidak bertobat, dia akan butuh ini. Ini yang disebut dengan kecanduan. Ini yang kita sebut dengan kata kecanduan afirmasi. Orang lain mesti puji mereka baru mereka bisa buat sesuatu. Ada juga yang kayak begitu. Tapi buat orang-orang tertentu itu hanya kebutuhan dasar saja. Mereka mau diteguhkan dalam diri mereka untuk tetap bisa memiliki itu tuh, rasa self-worth. Itu penting loh itu. Ada banyak suami yang tidak yang tidak terlalu memperdulikan apa yang pasangannya perlukan, yaitu word of affirmation, yang menyebabkan kata-katanya kasar dan kemudian menghancurkan harga diri dari pasangannya. So, word of affirmation is a spoken word. Jadi, kata afirmasi itu adalah kata-kata yang diucapkan. It's a spoken word. Praise, appreciation, itu selalu harus diucapkan. Ya, makanya ya saya ingat sekali nasihat kepada saya waktu saya mau menikah. Dari seseorang, dia berkata begini pada saya. 3 kata ini kamu harus katakan tiap hari. Yang pertama, I'm sorry. Itu jelas. Katakan bahwa kamu mohon maaf. Itu bagus. Yang kedua adalah I love you. Katakan berulang-ulang. Itu penting. Tapi yang penting yang lain adalah thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kata thank you itu kadang-kadang perlu diajar. Ada banyak orang yang tidak tahu terima kasih. Ada banyak orang yang tidak mengerti hal tersebut. Istrinya sudah banting tulang, bikin apa aja, nggak ngerti kata terima kasih. Nggak ada penghargaan. Dia menganggap istrinya itu sepantasnya melakukannya. Saya layak mendapatkan breakfast pagi-pagi. Saya layak kopi saya dibuatkan. Saya layak makan siang saya peroleh. Saya kepala keluarga. Suami yang kayak begini, saudara, saya beritahu buat saudara. Saudara mungkin adalah seorang suami yang berwibawa. Tapi istrimu mungkin sukar
menghormati saudara. Itu jelas. Karena kamu tidak menunjukkan kata-kata tersebut. Oke. Dari pihak ini, adakah saudara yang sadar bahwa yang saudara butuhkan adalah word of affirmation? Ya. Kalau saudara seperti itu, maka saudara harus melihat sisi yang lain. Kalau saudara tidak dapat dari pasangan saudara mengenai hal tersebut, mari saya beritahu pada saudara, Alkitab penuh dengan kata-kata affirmation buat kita. I've never seen a book filled with affirmation words for anyone, for everyone in this world. Alkitab, the Bible, buku yang Alkitab itu adalah buku yang penuh dengan kata-kata afirmasi. Aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Ya, waduh, itu luar biasa. Itu kata ini, aku mencintaimu. Wow, apalagi baca kitab Kidung Agung ya. Wah, afirmasinya luar biasa itu. Sudahlah, Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air yang termaterai. Udah, jangan dijelaskan. Tapi itu menunjukkan bahwa Alkitab penuh dengan hal-hal tersebut. Kata-kata yang betul-betul membangkitkan semangat, memberikan dorongan. Jadi dengan perkataan kita expressing pujian, sayang, dan kemudian apresiasi kepada pasangan kita. Ya, itu tuh kata-kata itu kita katakan. Siap? Itu yang pertama. Oke, yang kedua, quality time. Quality time ini adalah hal yang paling penting di dalam hubungan. Nah, ada orang yang punya hal tersebut. Kalau dia punya 5 love language di mana dia mau menerima quality time yang harus dia terima, atau dia suka punya quality time, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sebab ini, kalau kita ada pada titik quality time ini, itu berarti kita perlu sekali prioritas. Ada orang yang merasa dicintai kalau dia merupakan prioritas. Dia didahulukan, itu jelas. Dia yang utama. Menurut pasangannya bahwa dengan istri jauh lebih penting daripada dengan teman-temannya. Ada enggak di sini istri atau suami yang suka marah pada pasangannya dan berkata perkataan ini? Kamu kayaknya lebih bahagia kalau ada dengan teman-temanmu. Tapi kamu kalau sama saya kok kamu diam, kamu dingin, kaku, biru, bisu, dan beku. Kalau saudara mengatakan perkataan-perkataan kayak begitu, jangan-jangan yang saudara butuh adalah quality time. Just the two of you. Nah, mari saya beritahu bahwa ini adalah kebutuhan yang paling natural, tapi juga sekarang ini mungkin adalah hal yang paling sulit dipenuhi. Disebabkan karena secara psikologi banyak yang berubah dalam hal ini nih, consummations of time between husband and wife. Karena yang pertama, bisa pekerjaan, tanggung jawab, ada hal-hal yang lain yang buat hal tersebut tidak bisa menjadi hal yang utama. Kalau saudara memiliki karunia quality time ini, you need an undivided attention from your spouse. Saudara menginginkan perhatian yang tidak terbagi. Saya paling bad untuk hal ini. Karena istri saya selalu bilang kalau kita ngobrol atau kita cuma berdua, saya pegang handphone. Jadi saya menyarankan karena kecelakaan ini, kalau lagi ngobrol sama pasanganmu, istrimu lagi makan bersama, kasih mati itu handphone. Lempar jauh-jauh dulu itu handphone. Ya, kalau rusak beli baru lah. Tapi yang paling penting, jangan jadikan itu sebagai hal yang lebih utama. Ya, wah, apalagi kita kan, apalagi saya yang kecanduan main catur di handphone. Aduh, itu pembunuh attention kita. Wah,
otak dicatur. Jadi ngomong sama istri tapi mencatur. Bayangin, itu bahaya banget. Sebab begini saudara, ini menunjukkan bahwa seseorang kalau dia mau quality time, it's showing the undivided attention, priority of life. Nah tentu sudah pernah mendengar orang mengajar bahwa anak kecil membaca kata kasih dengan kata apa? Orang anak kecil membaca kata kasih dengan kata apa? Time. Give me your time. Love is time. Kasih waktumu buat saya. Beri waktu buat saya. Itu penting sekali ya. Nah tentu dalam quality time ini kita perlu sekali yang saya bilang tadi, undivided attention ya. Saya waktu saya termasuk seorang hamba Tuhan yang banyak di luar kan. Banyak pergi keluar waktu anak-anak masih baru bertumbuh. Saya juga banyak terbang. Jadi kalau saya pulang ya, saya mau kalau orang mau ketemu saya, mereka kasih tahu dulu. So, saya akan bilang saya akan main dengan anak-anak saya. Ada saatnya orang jadi kemudian anak-anak rohani saya yang lain jadi tahu. Kalau saya pulang dan saya baru pulang, waktu saya akan untuk anak-anak saya. Jadi kalau mereka juga ada, saya akan korbankan anak-anak saya untuk pergi ke mereka. Mereka sudah tahu itu. Saya akan pergi sama anak-anak saya. Mereka tunggu aja. Tunggu sampai saya selesai. Setelah itu baru saya pergi ke mereka. Nah, itu menunjukkan bahwa kita harus selalu menunjukkan waktu yang berkualitas. Itu pada anak-anak. Nah, ini sekarang adalah untuk istri. Untuk istri ini penting banget. Waktu yang berkualitas ini kita tunjukkan kepada mereka. Nah, apa yang terjadi kalau istri saudara merasa bahwa dia tidak cukup waktu dengan saudara dan dia adalah seorang yang sekarang merasa tidak lagi dihargai sebagaimana mestinya. Dia tidak mendapatkan undivided attention. Jadi kita perlu sekali untuk melihat hal ini ya. Ya, people with this love language ya, orang dengan bahasa ini selalu mereka mencari quality over quantity. Quality-nya lebih penting. Ya. Suami kan kalau berkata, gue di rumah nih seharian, apalagi lockdown, mau apa lagi? Yang gue lihat lu, bangun lihat lu, tidur lihat lu, makan lihat lu, kerja lihat lu, semua lihat lu. Tapi kamu butuh waktu. Padahal yang dia maksud di situ bukan cuman kebersamaan, tapi undivided attention. Dia menginginkan kualitas. Jadi kalau kita kumpul bersama ya kita harus menunjukkan kualitas. Makanya jangan ada yang lain, jangan ini yang lain. Ya, jangan bicara pelayanan, jangan bicara yang lain. Konsentrasi untuk saling membangun waktu yang berkualitas. Sampai sini kita oke. Saya run through aja ya. Nanti pasti akan ada yang bertanya sebentar lagi. So I have to run through. Yang ketiga, physical touch. Physical touch. Physical touch ini adalah kebutuhan untuk itu, affection. Butuh kasih sayang. Bahasa Indonesianya bete, butuh tati tayang. Ini yang dimaksud. A person with this love language feel love through physical affection. Nah, physical affection ini jangan, atau kasih sayang fisikal ini, sentuhan fisik ini, jangan itu dibawa hanya kepada sexual relationship ya. Ini tidak ada, bisa sampai ke situ tentunya, tetapi ini menunjukkan bahwa ada orang kalau dia disentuh dengan kasih sayang, itu biasanya dia merasa dicintai. Itu dia tuh. Merasa dicintai. Merasa hangat, merasa aman, merasa itu tuh. Merasa apa itu? Bahasa kita pakai itu. Ada romance yang terjadi. So itu baik itu. Sentuhan-sentuhan ya. Dalam buku dalam buku tentang seks yang saya sarankan tiap saya konsultasi pernikahan kalau membahas seks, ada buku yang judulnya Intended for Pleasure itu ya. Dr. White bilang bahwa bahwa touching itu
bukan hanya sekedar seksual, tetapi sebuah bentuk perlindungan, sebuah bentuk dukungan, sebuah bentuk berkata begini, I'm with you, I always be with you. Pat on the back, ya, memegang tangannya dan diremas sedikit, dihak. Itu adalah hal-hal yang sangat sangat masuk akal, ya. Mereka memerlukan itu. Holding their hands, touching their arms, giving them a massage sometimes, ya. Dan kayak gitu. Hal-hal itu adalah hal-hal yang bagus untuk kita kerjakan untuk orang-orang yang memang butuh kasih sayang. Ya, hugging, memeluk itu adalah tanda yang bagus untuk memberikan rasa aman. Sekali lagi, tidak selalu itu harus berhubungan bahwa ini adalah seksual. Tapi benar, itu bisa juga mengarah ke situ. Tapi jelas, sentuhan-sentuhan ini adalah meneguhkan. Sentuhan-sentuhan ini memberikan rasa aman. Sentuhan-sentuhan ini hanya ingin meneguhkan bahwa gini, I'm with you. Saya ada dengan kamu. Kadang-kala tanpa mengatakan sepatah kata, kita melakukannya. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa orang seperti ini akan menjadi dekat kalau mereka dekat secara fisik. Itu jelas, ya. Jadi mereka, kamu bilang dekat tapi kamu jauh-jauh. Itu mereka berarti suka kedekatan fisikal. Mereka suka tipe kehangatan. Menurut penelitian yang lain mengatakan bahwa ada banyak di negara-negara yang media dingin. Tahu negara-negara media dingin? Negara yang suka baca buku itu negara media dingin. Jadi kalau mereka duduk di rumah, anaknya baca buku di sana, bapaknya baca buku di sana, ya sendiri-sendiri mereka. Tapi kalau kita di Indonesia kan suka media panas. Nonton TV bareng. Satu televisi 14 inci ditonton 12 orang. Wah, itu media panas itu. Kemudian lompat-lompat sama-sama, nyanyi-nyanyi sama-sama, ya kayak gitu-gitu. Itu media panas kan. Nah, seringkali dalam physical touch ini adalah untuk orang-orang yang memang menyukai kesendirian tapi didampingi oleh orang yang mereka kasihi. Jadi makanya mereka suka kedekatan dari partner mereka secara fisik. Kalau saudara adalah tipe orang yang seperti ini, it's okay. Untuk istrimu kamu mesti tahu bahwa suamimu tipe yang kayak gitu. Tapi dalam counseling saya dengan istri menemukan ada suami setelah menikah 20 tahun, dia mau pegang tangan istrinya begini, istrinya ke sini. Nggak usah pegang-pegang, nggak perlu. Lo itu gimana? Padahal dia mau memberikan itu, dia ditepis sama istrinya. Terus kita ketawa, kenapa? Ya rasa aneh aja. Lama nggak ada pegangan tangan, tiba-tiba mau pegangan tangan. Ya udah aneh aja. Saya di Jepang dengan Pastor Eddie Leo tahun 2002. Kita pergi ke Jepang bareng. Itu pendeta-pendeta di Jepang. Karena mereka udah agak tua-tua memang. Nggak ada yang muda. Pendeta di Jepang umurnya paling muda 65. Sampai umur 78 tahun. Hampir 80 mereka masih jadi pendeta. Karena memang generasi muda di Jepang kan menolak kekristenan paling banyak. So pendetanya jadi sangat tua. Yang saya perhatikan ya, itu disuruh pegangan tangan suami istri ndak bisa. Pegangan tangan ndak bisa. Suaminya bingung. Ini bingung. Dalam hati saya, ini kalau konseling pernikahan bagaimana ini mereka ini. Tapi that's it. Mereka tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Jadi kita bercanda waktu makan. Kalau mereka hubungan seks tidak berpegangan tangan kah atau bagaimana, mereka apa yang mereka buat ya? Jadi nggak ada. Jadi kemudian kita mencoba mengandaikan cara-cara akrobatik untuk melakukannya tanpa hal tersebut. Tapi basically yang coba kita sampaikan, udah nggak usah masukkan di hati perkataan yang tadi. Yang saya maksudkan adalah bahwa physical touch ini, sentuhan fisik yang memang menunjukkan sebuah dorongan, dukungan, dan kemudian affirm without, tapi tanpa perkataan, tapi dengan sentuhan. Ya, ada yang dipukul begini dia udah tahu. Ada yang dipegang kepalanya dia udah tahu. Ada yang dipegang pipinya dia udah tahu. Hal tersebut adalah bagian-bagian
yang bisa terjadi dalam diri saudara. Kalau saudara sadar bahwa saudara adalah tipe physical touch, dan saudara perlu itu. Saya dibesarkan dari keluarga Ambon dan Manado, di mana merangkul cipika-cipiki itu biasa banget buat kita. Hak itu biasa banget. Orang Toraja juga tidak selalu seperti itu ya. Jadi kadang-kadang suka bingung, di mana kita kalau ketemu orang kadang-kadang wah hak kiri kanan gitu. I'm a good hugger though. Saya suka rangkul orang, tapi kita belajar bahwa tidak semua budaya bisa terima hal tersebut. Tapi dalam 5 love language kita diajar bahwa physical touch itu penting. Sekali lagi tidak selalu harus bersifat seksual. Oke. Yang keempat, ini penting sekali. Yang keempat adalah melayani atau dilayani. Ini act of service. Nah, biasanya kalau yang ini saya akan mengajarnya dengan menunjuk kepada bahwa orang ini punya karunia melayani, karunia motivasi melayani biasanya. Ya, di mana mereka menemukan kepuasan waktu melayani orang. Istriku itu begitu. Istriku itu suka melayani orang, suka memberi apa-apa buat orang. Itu istriku, suka aja. Jadi dia kalau melayani dia suka banget, memberi apa-apa dia suka banget. Dia suka melakukannya untuk orang lain. Ya, dia belikan kita apa aja, dia belikan kita. Dia suka memberi. Dia beli baju, dia beli apa aja. Dia pokoknya suka kasih apa-apa. Jadi orang suka berkata ini, kok Ibu Ina suka kasih kita baju sih? Ya bukan soal mahal atau murahnya, bermerek atau tidak. Tapi itu istriku. Istriku suka menunjukkannya dengan melayani. Dan melayani dia memberi. Nah, act of service ini adalah sesuatu yang tahu persis bahwa tanda dari sebuah bentuk kasih itu adalah pengabdian. Melakukan sesuatu untuk orang tersebut. Ya, jadi kita melakukan sesuatu yang baik. Do nice thing buat orang lain. Saya kira itu saya lihat dari mamanya Ina ya. Saya lihat dari Ibu Marta Tangkesalu. Dia atau Tandin ini dia sungguh-sungguh menunjukkan kualitas yang sama. Mereka itu dibilang begini, kalau melayani dia bikin apa aja. Makanya di gereja mereka mau bikin apa aja. Mereka mau bikin apa aja. Kalau di gereja mau bikin apa aja. Di pelayanan dia mau orang makan, dia siapin makanan, dia masak, dia bawa ini, dia suruh restoran di hotel siapkan makanan. Itu dia buat untuk melayani orang ya. Dan biasa mereka melakukannya seperti itu. Entah kalau pergi ke rumah orang mereka cuci piring lah. Mereka buat apa aja. Mereka little act that actually helping others. Tindakan-tindakan kecil yang menolong orang lain ya. Nah, ini saya sudah lihat orang-orang kayak begini ini, waduh, luar biasa. Di gereja orang kayak gini banyak sekali. Kalau di rumah saya sih udah deh. Istriku itu akan buat apa aja. Dia mau tunjukkan pelayanannya buat saya. Bayangkan apa aja. Ya, dia kan gak terlalu pintar masak. Tapi dia masak aja gitu aja. Ya, dia berupaya aja untuk supaya menunjukkan bentuk pelayanannya. Anything. Dia mau buat apa aja. Ya, sampai mau ikat tali sepatu saya pun dia mau coba buat ya. Ya itu kan kayak film-film Korea. Saya bilang, enggak usah lah, saya bisa ikat tali sepatu sendiri. Tapi basically hal tersebut dia coba kerjakan sebagai tanda bahwa bahwa tanda ini. Dia akan merasa dicintai dan dikasihi atau mengasihi dengan jalan menunjukkan pemberian-pemberian yang berharga ataupun tindakan-tindakan yang membuat orang lain merasa lebih nyaman. Dia buat itu. Service. Act of service, melakukan. Sometimes they do big things, sometimes it can be just a little things. Tapi itu yang mereka kerjakan sebagai bentuk pelayanan. Yang kelima dan yang terakhir itu adalah receiving gifts. To give or receive gift. Jadi ini adalah pemberian-pemberian, ya.
to a person, ya untuk orang yang punya love language yang seperti ini, memberi itu tanda daripada simbol dari kasih, ya. Itu simbol dari kasih dan perhatian di pemikiran mereka. Dan orang-orang kayak gini biasanya kalau kita beri sesuatu buat mereka, itu mereka simpan loh. Mereka pelihara loh, mereka jaga gitu. Mereka jaga baik-baik. Itu luar biasa, ya. Itu mereka gini, mereka menghargai pemberian. Mereka simpan, mereka pelihara, mereka jaga, ya. Ada banyak teman-teman saya yang saya tahu seperti itu. Suami istri saya ketemu seperti itu. Kalau kita beri apa-apa mereka perhatian sekali, mereka jaga, ya. Saya pergi ke sebuah kota. Saya ingat saya pulang dari Israel, ketemu dia di airport. Di kantong saya itu masih ada itu kaki dian yang kecil gitu, ya, kaki dian memang metal. Kaki dian itu saya dapat dari Temple Institute. Itu masih ada di kantong jaket saya, di jasa. Jadi saya keluarkan, saya ketemu dia, saya kasih dia. Itu dia masih simpan loh. Dia masih simpan. Saya ketemu, datang ke dia. Dia bilang, ini masih ada loh Kak Jo. Saya masih simpan. Saya anggap ini penting sekali. Kak Jo ingat saya. Padahal waktu itu saya juga nggak tahu saya lagi ingat dia apa tidak. Tapi waktu ketemu dia saya kasih ke dia. Tapi dia merasa seperti itu. So for them, receiving something, itu tanda bahwa mereka dihargai, dicintai, diterima, ya. Itu jadi begini. Untuk orang-orang yang seperti ini, kalau mau beri sesuatu, mereka pikir baik-baik. Oh, kalau Pak Sahat ini kayaknya. Ini. Oh, kalau Pak William ini. Kalau Pak Albert mungkin ini. Jadi mereka memikirkan pemberian-pemberian yang mereka mau berikan buat orang. Dan kalau orang memberikan sesuatu yang memang mereka treasure, itu akan mereka simpan dengan baik, ya. Dengan kata lain bahwa waktu mereka mulai memilih satu pemberian untuk saudara, itu berarti saudara penting sekali buat mereka. Ya. Dan waktu mereka menerima sesuatu yang eksklusif, yang itu mereka akan treasure itu sebagai sesuatu yang penting untuk mereka. Jadi receiving gifts atau giving gifts itu adalah sesuatu yang appeal buat mereka, sebab buat mereka adalah tanda kasih, adalah memberi. Dan luar biasa, hal ini adalah hal-hal yang penting bagi orang-orang tertentu. Oke, saya selesai sekarang. Sebab ya udah cukup nih. Saya sudah hampir 1 jam berbicara, so I have to stop. Nah, itulah 5 love language yang kita kenal. Nah, saya mau saudara untuk melihat dari 5 bahasa kasih ini, saudara yang mana? Saya bilang coba 2. Saudara pilih adalah apa yang saudara ingin berikan kepada pasanganmu, atau yang kedua adalah apa yang saudara inginkan pasanganmu kerjakan buat kamu. Apa itu? Oke? Kalau saudara sudah lihat hal tersebut and start to work with that. Nah, perlu nggak seorang suami mengetahui 5 love language istrinya, apa yang dia ingin? Perlu sekali. Supaya kalau itu mungkin bukan 5 love language saudara, waktu itu diberikan istrimu kepadamu, itu harusnya kamu dapat menghargainya. Ya kan? Ya, itu dia. Itu penting sekali. Sebab kalau misalnya dengan cara dia ekspres kasihnya kepada kita kemudian kita remehkan, waduh. Itu mana saya beritahu buat saudara. Kalau itu dikerjakan 1, 2, 3 kali dan selebihnya adalah mereka tidak lagi akan melakukan sesuatu dengan meaningful. Nah, dengarkan ini baik. Dengarkan saya baik-baik. Sebab merasa dikasihi dan diterima, itu adalah kunci yang baik sekali untuk hubungan yang lebih dalam. Misalnya sexual intercourse ataupun hubungan seks suami istri. Seringkali hal tersebut terbawa sampai ke situ. Nah,
Kalau kita tidak bereskan hal-hal ini dengan baik, itu tentunya akan memberikan kerikil-kerikil kecil. Makanya di depan saya memulai dengan 2 statement penting. Saya memulai dengan saudara dengan berkata bahwa pernikahan itu adalah untuk orang dewasa. Untuk orang yang dewasa, apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia rasa, sebaiknya dia mengembangkan 3 bahasa ini. Bahasa iman, bahasa pengharapan, dan bahasa kasih. Dan kita sudah katakan bahwa dasar dari 5 kasih ini adalah kasih yang tanpa syarat. Yang tadi istri saya sampaikan buat saudara. So saya berharap ini yang saya sampaikan buat saudara bisa menolong saudara untuk menemukan sesuatu. Nah, boleh nggak sekarang saudara saudara sekarang dengan pasanganmu coba kamu tulis yang kamu inginkan ini, yang kamu harapkan ini. Dari 5 hal ini, coba pilih salah satu. Yang saya inginkan ini, yang saya harapkan ini. Harus diakui terbanyak laki-laki secara menyeluruh, secara umum ya, mungkin tidak secara menyeluruh, tapi secara umum sebenarnya banyak laki-laki itu yang sangat kuat pada physical touch. Ya. Tapi kalau mereka nggak terlalu peduli yang lain, mereka yang penting kalau istri mah yang penting ya seks lah gitu kan. Padahal harusnya ada yang lebih penting daripada itu yang akan membantu enhance sexual life kita. So coba saya beri waktu beberapa saat untuk saudara menulisnya dan kemudian you can work that out. Silakan. Nah, saya selesai sampai di sini. Kalau ada yang ingin bertanya, ada yang ingin apa saja, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada Pastor Sam and Ibu Kori. Thank you. Terima kasih Bang Jo, terima kasih Kaina untuk waktu pengajarannya. Pas waktunya 1 jam. Jadi selanjutnya seperti yang tadi Bang Jo katakan, kita akan lakukan dengan pasangan kita, apa yang ingin kita harapkan dari pasangan kita. Selain dari itu, kalau ada mungkin pertanyaan yang tadi 5 bahasa kasih itu belum jelas, silahkan di unmute speakernya. Atau kalau misalnya biasa untuk chat, silahkan kirim ke chat, nanti kita akan bacakan pertanyaannya ya. Oke, jadi kalau ada mulai dari sekarang silahkan, kita ada waktu sekitar setengah jam. Dan yang lain kalau misalnya sedang mengerjakan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, silahkan juga. In the meantime, kalau ada pertanyaan, silakan dilanjutkan dengan unmute atau chat ya. Terima kasih. Om Jo, itu hanya 2, nggak boleh pilih 4. Atau 5. Dan rakus gitu dong, 1 juga belum tentu dibuat, mau 5. 1 dulu. Masalahnya begini Bang Jo, tadi saya mau bilang physical touch ya. Jadi kalau masalahnya saya kalau physical touch sama Kori, baru mau pegang pundak, ujung-ujungnya suruh pijit Bang Jo, gimana? Setiap apa yang dipegang, ujung-ujungnya tolong dong yang ini sedikit, jadi pijit. Jadi agak susah juga pegang tangan pijit, pegang pundak. Kita senasib, Pastor Sam. Itu resiko jadi profesional itu. Oke. Well, kalau memang Anda adalah tukang pijit tapi tidak pakai kacamata, itu saya mengatakan bahwa physical touch bisa menjadi bentuk the act of service. Jadi itu bisa. Itu bisa. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita dengan jujur memberitahukan. Sebenarnya gini sayang, kalau kamu melayani saya nggak rasa apa-apa loh. Itu bisa aja. Makanya saya kadang-kadang pikir biasa aja tuh Kak. Tapi ada orang yang begitu dilayani tersentuh banget. Ya.
istriku itu, kalau saudara melayani dia dan berbuat baik buat dia kasih kepalanya buat saudara. Itu istriku. Itu istriku. Karena dia punya itu love language adalah itu act of service ataupun memberi. Itu dia. Jadi dia kalau orang buat itu dia akan senang banget ya. Satu kali ibu nggak tahu apa Ibu Iin West ada ya. Ibu Iin West tuh kasih dia kayak makanan yang pakai apa itu? Pakai gula merah gitu. Aduh, dia ingat. Dia sebut namanya Ibu Iin di rumah selama 3 hari itu dia ulang-ulang terus. Itu seperti tidak habis-habis dia makan sendiri karena dia feel loved by it, you know? Ya, dan it's part of it. Kan bukankah tujuannya kita ini enhance? Kalau cuma disuruh jangan bercerai sudah tahu kita boleh nggak perlu khotbahin sudah tahu itu enggak. Tapi bagaimana mengembangkan romance, meningkatkan hal-hal yang menyenangkan supaya pernikahan tetap menyegarkan dan seterusnya, ya kan? Apalagi di masa-masa pandemi yang itu kudanya banyak, ku datang lagi, dia lagi terus. Nah, itu kadang-kadang bisa membuat orang bosan kan. Jadi saya pikir ya ini penting. Nah, ada banyak praktisnya yang kita nggak tahu. Jadi harusnya begini. Kita kasih prinsipnya, practicality-nya adalah kedewasaan saudara untuk menemukannya. Dan ini saya mau beritahu masalahnya kita sebagai suami istri ya. Kita kadang kala itu malas explore apa yang diinginkan oleh pasangan kita. Sehingga kita salah. Padahal pernikahan itu seringkali bukan cuma explore apa yang kita inginkan, tetapi apa yang pasangan kita inginkan. Cari tahu dong. Ketahuan bahwa kita egois karena kita tidak mau cari tahu apa yang dia inginkan. Kita cuma mencari tahu apa yang ku mau. Ku tahu yang ku mau. Yang dia mau terserah. Tapi kan gak bisa gitu. Waktu kita menemukan apa yang dia mau, dan creatively you can add something to it. Sudah bisa kemudian memberikan sesuatu ke situ, memberi masukan ke situ. Itu bakal jadi jauh lebih baik kan? Ya. Mungkin sudah berkata gini, Dok, orang so kawin 40 tahun lah, mau bagaimana ini? So 40 tahun kawin ini mau apa lagi yang boleh dapat? Itu aja dari dulu. Nggak, siapa tahu saya mempercayai loh. Di dalam diri seseorang itu ada sesuatu yang kita mungkin belum tap dari tap resources dalam dia, yang kemudian kalau itu di touch bisa bisa mengeluarkan perkara-perkara yang luar biasa. Yuk, kita dengan 5 love language ini kita maunya every couple punya itu tuh, a self experience to discover ya. Self discover tentang pasangan apa yang dia inginkan dan seterusnya. Sebab kalau ini yang dikatakan oleh penulis buku itu ya, Gary Chapman bilangnya begini. Dia bilang begini, kalau love language ini tidak terpenuhi, ini dia ini. Orang biasanya merasa kering. Dengan mudah mereka merasa kering dan ini dia ini. Mereka menarik diri. Itu menurut dia sih. Orang kemudian menarik diri dan kemudian ini dia ini. Apathy. Dan kalau dia menjadi apathy adalah dia hanya akan melakukan sesuatu yang dia tahu tanpa ingin melihat nilai tambah, nilai lebih di dalamnya. Tentu saudara tahu kan, kalau saudara berkata kepada pasangan saudara, aku sangat mencintaimu, aku sungguh-sungguh mencintaimu. Kesungguhan itu memberi nilai tambah. Nah, itu nilai tambah itu yang kita perlu kejar. Nilai tambah ini akan memberikan saudara sesuatu yang jauh lebih baik ke depan. Itu jelas. Ada yang angkat tangan ini. Cuma namanya Oppo Reno 5. Namanya siapa? Bolehkah saya tahu? Silakan. Ada yang angkat tangan sih. Ada yang angkat tangan yang lain lagi. Boleh. Buka aja mic-nya. Kemudian silakan bertanya. Oke, bro, thank you so much. Boleh sharing sedikit tentang apa namanya
live application-nya dari yang Oh, bro silakan, sharing tadi. silakan, Pak Yusuf, silakan. Oke, thank you so much bro, Bang Jo, karena ini pelajaran yang luar biasa. Dan kebetulan 10 tahun terakhir kita terlibat dalam ministry, merit ministry seperti ini. Five love language ini very important lesson buat semua couple. Waktu saya pertama kali, kira-kira berapa tahun yang lalu, waktu baru pertama kali mengaplikasikan ini, kita nggak ketemu yang namanya happy family, itu nggak ketemu. Karena saya salah tembak. Saya pikir dengan gift, dengan apa yang saya tiap ulang tahun saya kasih bunga, hadiah, apa, atas segala macam, dia happy. Ternyata dia punya love language bukan gift, tetapi quality time. Nah, begitu belajar hal ini beberapa tahun yang lalu dan kita praktekkan, kita mulai bertanya satu sama lain. Dari five love language ini, dia bahasa kasihnya apa sih? Supaya dia feel loved by me, bahasa kasihnya apa? Nah, dia juga nanya gitu ke saya. Ternyata saya punya bahasa kasih itu affection, sentuhan, kalau dipeluk, kalau digandeng, kalau di sender-senderin, I feel loved by her. Sementara Ani bahasa kasihnya adalah quality time. Jadi begitu klop, begitu saya memberikan bahasa kasihnya dia, yang bukan gift, bukan act of service, bukan yang pertama tadi, saya jadi lupa. Jadi yang pokoknya saya nggak salah tembak, dia juga nggak salah tembak. Yang namanya dulu saya berharap sekali dia supaya respect dan banyak area yang saya harapkan dari dia, itu muncul dengan sendirinya. Begitu love tank-nya terisi, apa yang saya expect dari Ani fulfill ke saya. Jadi saya dulu expect begini, ya dia nggak bisa kasih saya karena love tank-nya kosong. Begitu love tank-nya isi, saya kasih quality time. Nah, quality time yang saya bangun adalah yang 5 time meals per week. Udah gitu, setiap minggu ada 3 jam, setiap minggu ada jam waktu pacaran. Karena dating. Karena kalau kita nggak ada dating, kita itu sibuk sama anak, sama pekerjaan, sama lain-lainnya. Jadi kita komit, seminggu sekali 3 jam, no gadget, no anak-anak, nothing, just the two of us. Nah, itu saya fulfill dia punya quality time, satu. Yang kedua, saya ada pillow talk. Setiap malam kita usahakan 15-30 menit pillow talk. I share my feeling, he share her feeling, apa yang terjadi di kantor saya ceritain ke dia, jadi dia tahu. Perempuan itu rata-rata ada feeling insecure. Jadi dia pengen tahu lu makan sama siapa, lu meeting sama siapa, hari itu lu lunch sama siapa. Jadi I share apa yang terjadi sama saya hari itu ke dia. Dan dia juga share apa yang terjadi di rumah dengan Daniel, dengan anak. Jadi we have a pillow talk. Pillow talk and dating tiap minggu itu very important to fulfill my wife's needs. Itu aja bro. Thank you so much. Keren banget. So keren. Oke, silakan. Tadi ada ibu yang angkat tangan lagi. Silakan ibu. Ada yang angkat tangan tadi. Ada kasih palm hands ini. Tapi di sini namanya Oppo Reno 5. Silakan di unmute dan kemudian bertanya, or anyone. Kalau ini enggak, silakan. Ada yang lain? Ingin bertanya atau ingin menyampaikan hal yang kayak tadi? Ya. Saya juga dulu begitu. Karena saya suka gadget, saya pikir istri saya suka gadget. Waduh, kita belikan dia iPad lah, kita belikan dia komputer, dihilangin semua tuh. Istriku punya rekor menghilangkan handphone. Ya itu. Ya. Selama kita menikah telah menghilangkan 12 handphone ada. Itu jelas. Dan buat dia yang mau meter itu udah penting buat dia. Ya. Dia mau suaminya kasih ayat buat dia, didoain buat dia. So affectionnya dia, word of affirmation harus datang dari firman Tuhan, bukan dari yang lain. But I like the idea pillow talk. It's a good idea untuk quality time, waktu khusus yang mendiskusikan hal itu. It was good. Silakan ibu yang mau bertanya tadi. Ya, silakan.
Silakan. Nggak ada? Oke. Ada yang lain? Siap. Silakan. Oh, halo. Oke. Ada yang bertanya di itu? Mau bertanya, apakah kalau kita menghormati suami, sang suami pasti akan menyayangi kita? Terima kasih. That's a good question. Apakah kalau kita mengasihi atau menghormati suami, sang suami pasti akan menyayangi kita? Oke. Berdasarkan penelitian dan berdasarkan apa yang disebut dengan pemenuhan kebutuhan, itu benar. Kalau suami dihormati, dia akan dengan mudah menyayangi istrinya. Karena memang seperti saya katakan tadi, nah, ini jelas kalau suaminya memang di dalam Kristus ya. Kalau suaminya memang di dalam Tuhan yang mengerti firman Tuhan yang berkata itu. Hai istri, hormatilah suamimu. Hai suamimu, kasihilah istrimu. Nah, itu menunjukkan sebuah respect timbal balik dengan pernyataan yang jelas dari apa yang dibutuhkan. Ya, seperti yang saya bilang, suami sangat sensitif untuk apakah mereka dihormati apa tidak. Sedangkan istri pun sangat sensitif apakah mereka disayangi atau dikasihi atau tidak. Dan kalau itu memang kita saling memberikan, saya bilang tadi akan ada apa yang saya sebut dengan cycle of love, di mana kasih kita akan masuk ke dalam dan kemudian diam-diam kasih kita akan bertumbuh dan dengan segala itu yang tadi bahasa yang dipakai sering saya sudah pakai bahasa itu adalah kalau kita punya love tank kita terisi penuh, tangki kasihnya kita diisi penuh, perempuan itu biasanya dengan mudah mereka dengan segala bentuk kreativitas akan menghormati suaminya, menunjukkannya dengan cara yang luar biasa dan kreatif biasanya. So I think saya bertanya ya itu bisa jadi. Tentu ada yang mengalaminya berbeda, Saya counseling pasangan suami istri menikah udah 32 tahun. Ya, suaminya tidak pernah hargai istrinya, ya, selalu rendahin. Kalau kata-kata kasar, tidak pernah panggil suaminya sayang, panggilnya kamu gitu, kamu gitu. So it's a very bad language, no? Tapi ya waktu istrinya ketemu saya dengan istri saya, terus dia dengar istri saya panggil saya sayang, terus saya panggil dia juga sayang misalnya, ya dia kaget banget. Dia minta ketemu untuk berbicara. Terus kemudian saya beritahu buat dia. Saya bilang seringkali kalau suami yang tidak memikirkan apa yang dibutuhkan oleh istrinya itu suami paling egois. Itu kalau saya sarankan suami yang seperti itu saya menyarankan mereka dibawa ke depan pintu gerbang, dirajam dengan batu kalau bisa. Kalau tidak bisa bertobat, karena it's a really bad call, ya. Kalau ngomong rendahkan istri macam-macam. Nah, seringkali kita menganggap itu biasa, tapi luka di dalam, waduh itu berat. Dan kalau istri kadang-kala masih bertahan atau suami yang bisa juga jadi digituin, ada. Saya pernah counseling, saya kira waktu di counseling kan dikasih tahu gini, pasangan ini KDRT. Dalam pemikiran saya, suaminya yang melakukan kekerasan terhadap istri, ternyata terbalik. Istrinya melakukan kekerasan terhadap suaminya. Bisa juga terjadi, ya. Jadi hal tersebut bisa terjadi. Waktu ditanya kekerasan seperti apa, waduh, istrinya terkenal sangat abusive verbalnya itu tinggi banget. Aduh,
Kalau dia maki suaminya, itu seluruh RT bisa dengar tuh. Wah, kencang, keras, dan merendahkan sekali. Sampai kepada hal-hal privacy mereka katakan di depan orang untuk memalukan suaminya. So it's a kayak itu KDRT yang paling berat itu. Dalam hati saya, suaminya kok bisa tahan ya? Kesimpulannya itu ada praktek sihir di dalamnya. Tapi ya, basically itu bisa terjadi sih. Ya. Jawaban saya adalah kalau kita mentaati firman Tuhan pasti bisa. Ya. Pertanyaan yang berikut. Ada pertanyaan di chat, Bang Jo? Ya, saya udah lihat ini. Ya. Bang Jo, kalau kita harus menghormati suami, boleh nggak kadang-kadang kita masih suka ngomel sama suami? Ngomel adalah tanda cinta. Siap. Ngomel adalah tanda, biasanya kalau ibu-ibu yang ngomel itu tanda unfulfilled expectation. Ya, ada ekspektasi yang tidak diharapkan, itu apa tidak menjadi kenyataan ya. Expectation, unfulfilled expectation itu bisa terjadi membuat kita ngomel-ngomel. Saya sih melihat istri ngomel itu sebagai cinta, bentuk cinta aja. Saya enjoy ya. Saya terkesan ketika seorang suami berkata kepada saya, waktu istri saya meninggal, saya kangen ngomelannya, Pak. Saya kangen bawelnya, Pak. Oh, haleluya. Dan saya kemudian sadar kadangkala hal tersebut mereka katakan karena ada ekspektasi yang tidak tersampaikan. Sebagai suami menjawab apa yang Ibu Iin tanyakan di chat itu, saya pikir ya alright lah, pasangan kita juga tahu kok. Tapi yang penting kalau kita mengatakan perkataan-perkataan, kita mesti tahu dulu. Jangan-jangan suami kita itu mengharapkan word of affirmation dari kita. Kalau yang kita bawa ngomel itu bisa bahaya. Dia bisa terluka. Jadi memang kita mesti tahu juga. Tapi sebaiknya perkataan kita mesti dewasa. Makanya tadi di awal-awal saya bilang yuk kita memperkatakan bahasa iman, bahasa pengharapan, bahasa kasih. Kita bahaskan bahasa kasih. So kita memperkatakan hal-hal tersebut. Ya kan kalau pengertian ngomel itu ada unsur marah-marahnya, ada unsur pokok ya judes-judesnya, ada unsur apa-apa. Itu yang paling penting di situ adalah kita paham kok bahwa kadang-kala in time of frustration itu bisa terjadi. Untuk laki-laki saya mau ingatkan kalau misalnya kita sering mengatakan perkataan-perkataan yang kasar pada pasangan kita dan menganggap itu biasa saja, saya harus katakan bertobatlah, karena itu sangat berbahaya. There's nothing most dangerous in our marriage than our tongue. Lidah kita berbahaya sekali. Mengatakan perkataan-perkataan yang melukai. Ya, siap. Itu saja dari saya, Ibu. Siap. 1 Petrus 3 ayatnya yang pertama sampai ketiga. Oke? Ya, terima kasih Bang Jo. Siap, Ibu. Thank you. Itu ayat yang disodorkan oleh Pak Yusuf Sawirin. Thank you. Oke, anyone else? Ada lagi yang lain? Waktu kita tinggal 15 menit. Sebelum besok kita akan membahas 3 hal tadi, bahasa iman, bahasa pengharapan, dan bahasa kasih. Love language. Anyone? Masih ada lagi? Silahkan buat yang lain ada pertanyaan. Gak usah malu-malu. Kalau misalnya memang malu untuk unmute, bisa kirim di kolom chat pertanyaannya. Jadi apa aja pertanyaannya, kita nggak membatasi ini pertanyaan bagus atau pertanyaan kurang bagus. Semua pertanyaan pasti bagus buat kita semua, buat kasih masukan tentang bahasa kasih ini. Ya. Jadi jangan sampai nanti kita tidur, aduh sayang nggak nanya gitu kan. Karena waktu ini nggak akan turun lagi. Jadi kalau ada pertanyaan, mari kita tanyakan sama-sama ya. Adakah pertanyaan? Aku mungkin share sedikit ya. Ya. Silakan.
Silakan Pak Saad. Aku share sedikit aja ya. Bisa dengar ya? Silakan. Aduh, unstable ya. Ya, Silakan. koneksinya Pak Saad kayaknya unstable. Silakan Pak Saad. Iya, ini kayaknya internetnya unstable ini ya. Udah bisa dengar ya? Bisa. Bisa ya, siap. Sharing sedikit aja. Ini sepanjang hubungan kita itu terbina kita itu semakin hari itu semakin mendiscover hal-hal yang unik gitu dari pasangan kita gitu. Saya mau share sedikit. Saya itu kan suka suka nyanyi, ngambil gitar, nyanyi gitu kan, sendiri saya nyanyi puji Tuhan gitu kan. Ternyata istri saya ini uniknya dia sangat senang banget gitu. Dia semakin semakin mengekspresi rasa cintanya itu kepada saya kalau saya itu lagi muji Tuhan apalagi dengan gitar gitu ya, dan seringkali nggak sadar gitu kan saya nyanyi, istri saya sudah malah peluk, cium gitu mungkin ya. Jadi di rumah jadi satria bergitar ini ya luar. jadi bagusnya itu adalah ya, jadi saya tahu gitu, dan ketika dia marah bukan marah, maksudnya ketika dia kesel, kecewa dengan dengan hal-hal di sekelilingnya atau mungkin orang lain gitu ya, saya bisa melihat itu, terus kemudian saya ambil gitar aja gitu sambil saya nyanyi gitu kan, dia langsung selesai kekesalannya itu terluluhkan gitu, dan ya saya merasa bahwa ini saya bilang senjata ampuh bisa juga gitu, tapi nggak jarang gitu setelah saya nyanyi gitu dan kemudian dia meluk ya, kita sebutnya itu praise and worship, jadinya tidak berhenti sih, tapi berhenti juga, kita juga bisa berhubungan cinta gitu kan, kita sebut hubungan suami itu dengan praise and worship jadinya gitu. Proskuneo betul-betul itu siap. Ya, jadi karena itu sesuatu yang saya discover ada sesuatu yang unik gitu, dan tergantung kita gitu. Kalau kita bisa mengeksplor itu, akan ada hal-hal yang tambahan, hal-hal yang baru gitu, dan kalau kita semakin kreatif ya kita semakin menikmati buah-buahnya dalam hubungan kita itu gitu. Itu aja. Luar biasa. Tahu nggak sih bahwa kata penyembahan itu adalah mencium, keintiman yang luar biasa. Ya. Sampai itu yang disebut bahwa hubungan intim suami istri itu adalah gambaran Tuhan dengan jemaatnya. So it's so powerful. Makanya Paulus bilang rahasia ini sangat besar. Terus dia bilang yang paling penting adalah istri hormati suamimu dan suami kasihilah istrimu. Tapi itu kata kuncinya di situ. So it's a good thing. It's a good thing ya. Tapi itu keren banget. Jadi udah perasaannya sementara saat main gitu kecapi, roh jahat keluar langsung. Siap. Langsung cinta tuh. Erwin ketawa deh tuh. Aduh. Siap. Masih ada yang lain? Sad thing adalah ini, bahwa kita kadang-kala merasa apa yang kita buat pasangan kita dia tidak hargai. Mungkin karena seperti tadi Pak Yusuf bilang, itu bukan bahasa kasihnya dia yang dia harapkan datang buat dia. Terus seringkali kita juga merasa kenapa istriku tidak paham-paham ya. Bisa jadi apa yang coba dia sampaikan kepada kita bukan bahasa kasihnya kita. Itu jelas. Nah itu kemudian kalau kita kemudian menemukannya dan dengan jujur mendiskusikannya dan kemudian mempraktekannya, I will assure bahwa it will enhance your relationship in a new level. Yakin sekali ya. Dimana kita
berupaya untuk membuat pasangan-pasangan tetap berbahagia dan kemudian melakukan kehendak Tuhan bersama-sama. Siap. Ini ada dari pertanyaan dari dari Rani. Oke, Rani, how are you? Shalom Pastor Jonathan dan Ibu Ida, saya ingin bertanya apakah jika kita ingin mengasihi pasangan kita atau istri kita harus bersentuhan fisik? Dan kebanyakan hampir setiap wanita itu lebih banyak menuntut dari melakukan kewajiban sebagai istri atau pasangan. Rani. Oke. Kebanyakan banyak wanita menuntut. Waduh. Bisa jadi ya, wanita tuntutannya itu sebenarnya tidak banyak. Laki-laki tuntutannya lebih banyak. Atau mungkin terbalik ya. Sebab kalau laki-laki itu tuntutannya itu membutuhkan kerja keras banyak itu. Kalau perempuan tuntutannya mereka itu cuma disayangi aja kan sebenarnya. Terus kemudian disayangi dengan bahasa kasih mereka. Saya kira kalau mereka terima itu seperti yang dibilang, kalau love tank-nya perempuan ini udah penuh, itu selesai. Tuntutan akan menghilang, diganti dengan pelayanan kasih, diganti dengan hal-hal yang indah yang dia bakal berikan buat kita. Nah, telah dicek ya. Perempuan terbanyak, nggak tahu bisa jadi apa enggak. Perempuan terbanyak dari lima bahasa kasih ini, terbanyak yang perempuan butuhkan itu adalah word of affirmation. Ya. Yang kedua, quality time. Yang ketiga, receiving gift. Itu 3 yang terbanyak perempuan miliki. Laki-laki masuk yang paling banyak pada physical touch. Itu jelas laki-laki. Tapi karena memang butuhnya laki-laki banyak pada supaya dia dihormati oleh pasangannya, dia kadang-kala butuh apa yang disebut dengan act of service dari pasangannya. Jadi makanya act of service itu adalah hal yang selain sentuhan fisik. Jadi dia akan berkata begini. Ini bahasa yang saya nggak suka sebenarnya dipakai oleh istri dan suami. Istri berkata ini, saya harus layani istri saya harus melayani suami saya di tempat tidur. That is not the way it should be. Ya, di tempat tidur itu bukan saat melayani. Itu saat sakral untuk saling memberi demi covenant. Jadi itu bukan seperti saudara siapkan makanan. It's a different ways of doing it. Ya, nah, itu jangan disamakan, jangan. Tapi kadang-kadang suami menemukan penerimaan dari sisi itu jelas ya. Jadi untuk Bapak Advenrani, kita harus melihat bahwa sebenarnya kalau kita pakai quote unquote ya, kalau kita mengetahui love language kita, kadang-kala kita demand untuk love language kita fulfilled ya, dipenuhi. Itu akan jadi jauh lebih baik daripada kita pukul rata dan berkata sama aja. Kita buat apa yang kita mau. Nah, itu agak sedikit berbahaya. Jadi kadangkala seperti yang saya bilang, coba dengarkan tuntutan orang, itu kita dengar. Keluhan-keluhan pasangan kita nggak cuma dengar dengan telinga bahwa dia lagi bawel. Dengar lebih jauh. Jangan-jangan yang dia sampaikan adalah kebutuhan yang lebih dalam daripada itu. Jadi mendengarlah dengan hal yang lebih jauh. Jangan sepelekan tuntutan-tuntutan atau yang lain. Itu penting sekali. Sekalipun demikian, kewajiban utama kita harus tetap kita kerjakan. Ada suami mau dihormati, tidak bawa makanan di atas meja. Ada susah itu. Susah. Ada suami mau dihormati, genteng bocor, istrinya yang manjat perbaiki. Susah, tapi ya kita mau bikin apa mengenai hal tersebut? It's a different world that we live right now. Tapi, iya kan? Ya, walaupun kita tahu ada tanggung jawab pria, ada tanggung jawab wanita. Nah, bagi pasangan suami istri ya tentu selesaikan tanggung jawab kita. Karena salah satu tanda dari kasih adalah tanggung jawab. Ya, besok kita akan bahas lebih jauh mengenai
bahasa yang lain, bahasa iman, bahasa pengharapan, dan bahasa kasih. So, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu. Selebihnya kita akan membahasnya di waktu yang lain. Thank you, Pastor Sam. God bless you. Saya kembalikan. Silakan.